tadi udah Bang sampai juga topiknya kan uang baru versus uang lama nih. Iya. Nah, ini maksudnya uang baru dari uang lama ini maksudnya gimana nih Bang? Nah, aku agak bingung juga. Iya, aku juga bingung sebenarnya karena kesulitan mau nyari judulnya apa gitu ya gitu. Tapi itu awal pemikirannya gini lah. Jadi ada satu momen tuh ada bukan kawan, nggak cocok sebenarnya dibilang kawan karena beliau ini senior banget gitu ya. Jadi bahasa lain udah tua gitu lah, udah tua. Iya. Nah kebetulan kan saya ini gabung dalam satu komunitas keagamaan gitu ya. Jadi beliau ini jadi seniornya. Nah satu momen itu ada beberapa tugas yang beliau ini udah nggak ditugaskan lagi. Oh iya. Nggak ditugaskan lagi karena sakit, ya biasa lah. Jadinya nggak bisa bertugas gitu ya. Jadi nggak ditugaskan lah. Nah kita karena udah lama, terus beliau datang ke kantor gitu lah. Minta untuk ditugaskan lagi gitu. Aku udah siap nih, kok aku belum ditugas-tugaskan ya gitu. Aku ngerti. Jadi panjang lah ngobrol-ngobrol, masuklah ke satu momen yang mau aku ceritakan malam hari ini. Tanya, Pak, ngapain lagi lah Pak gitu ya. Maksudnya ya nggak bisa lah istirahat aja gitu. Karena memang senior nih. Maksudnya ya ulama lah. Udah berumur lah ya. Iya, umur lanjut masih aktif lah gitu. Memang ulama betul. Nah, ada kalimat beliau yang menarik gitu. Jadi beliau bilangnya gini. Jadi sebenarnya tuh kenapa masih mau aktif? Itu tuh kayak uang katanya gitu. Jadi kalau uang itu sudah nggak dipakai sama masyarakat lagi, udah nggak beredar lagi, udah nggak guna lagi gitu. Iya. Itu nanti ditarik BI itu katanya gitu. Jadi ditarik ke seluruhnya ya. Jadi aku makanya masih mau aktif katanya gitu kan. Iya. Nah, ya itu menarik lah. Jadi kembali dari cerita itu kan kalau kita renungkan terkait dengan kita sebagai manusia ini gitu, aku rasa kita ini mirip-mirip sama uang itu gitu. Jadi itu bukan perkara baru atau lamanya, tapi kalau memang udah nggak dipakai lagi di transaksi ini, maka ya kau akan ditarik. Gitu. Terus kan menariknya tuh uang tuh bisa berubah-berubah. Kalaupun secara nilai kok masih bisa dipakai gitu. Tapi udah nggak zamannya lagi gambar yang ini. Sekarang udah ganti. Desainnya ya. Udah ganti gitu ya. Iya betul. Uang udah ganti yang ukurannya lebih kecil itulah gitu kan. Nah kalau seandainya kita nggak mau melakukan perubahan ke tempat yang baru itu gitu ya, ke model yang baru gitu. Ya udah lama-lama nanti kita akan dipakai lagi gitu. Iya betul. Mentok di desain yang lama terakhir ya Bang ya. Iya, mentok di desain yang lama. Terus walaupun uang kita tuh 100.000 paling besar ya, walaupun nilai kita tuh 100.000 gitu, nilai kita besar, tapi kalau kita nggak mau transformasi ke yang baru gitu ya, nanti udah dipakai. Nah kalau kau nggak dipakai pilihannya dua, kau tuh nanti jadi di store ke bank, ya udah ditarik BI lah kau itu gitu kan, atau ya kau nanti disimpan orang gitu. Jadi koleksi gitu kan. Ya kalau dibilang ya bagus lah ya disimpan orang gitu. Dia jadi nggak bagus karena sebenarnya fungsi daripada uang itu untuk perdagangan, untuk tukar nilai jual, untuk nilai tukar gitu. Jadi seumpama kita tuh masuk ke dalam brankasnya kolektor, walaupun kita tuh nggak dirusak ya, nggak dihancurkan. Gitu. Kalau waktu BI kan dihancurkan tuh ya. Kalau sama kolektor dibakar. Kalau kolektor kan kita tuh tetap dipertahankan gitu. Iya, dibungkus, dibuat rapi, bersih malah lagi kan. Iya, seolah-olah cantik, tapi sebenarnya kita tuh nggak ada gunanya gitu. Soalnya kita tuh dibuat untuk berguna sebagai nilai. Iya betul. Sama lah kayak kita nih. Apa ya, aku ngobrol tuh sama, maksudnya banyak orang yang mungkin masih muda, berjuang, kerja mati-matian dan lain sebagainya, macam mana punya uang banyak gitu ya, dengan harapan tuh mau punya uang banyak terus bisa nyantai kan, kurang lebih gitulah. Apalagi ada istilah yang pensiun di umur 30 apa, maksudnya siapkan dana pensiun kalau bisa 30 tuh udah selesai lah, kita nggak usah kerja lagi gitu. Jadi banyak uang gitu. Nah ketika sampai di momen itu memang nggak enak. Nggak enaknya itu kira-kira gimana Bang? Dalam otak kita yang mungkin belum punya uang banyak itu ya, belum bisa stop kerja, pengennya tuh punya uang banyak terus stop gitu kan.
Iya. Ternyata setelah aku lihat-lihat dan aku ngobrol-ngobrol sama orang yang sudah punya uang banyak tuh, aku bilang, sama aja lah kau kerja gitu ya. Diam aja lah, nyantai-nyantai aja lah gitu. Ya mereka bilangnya nggak bisa, bawaan badannya udah nggak enak gitu. Kalau diam aja tuh apa ya, nggak enak. Orang tuh bilangnya nggak enak. Tapi kalau dikaji lebih dalam memang banyak yang apa namanya, jadi cepat meninggal tuh, karena memang nggak ada gangguan apa-apa lagi gitu. Iya, karena nggak tahu ngapain lagi ya. Ngapa-ngapain, suntuk, gila lama-lama gitu. Jadi stres dia, karena bingung, nggak tahu apa yang mau dikerjain sama dia lagi kan. Nggak tahu lagi dia mau ngapain ya, jadi stres tuh gitu. Iya. Nggak ada lagi sebenarnya, apa lagi harapan hidup nih ya. Iya betul, ya betul sih Bang. Kayak ada juga kayak daerah di dekat rumahku ada tanggal ya kan Bang. Dia pas masih kerja sehat nih, bukan main. Tapi pas dia pensiun, entah kenapa ada aja penyakit yang muncul di dia. Nggak tahu kenapa. Ini penyakit orang pensiun nih. Karena maksudnya sebelum dia pensiun tuh, apalagi dia pegawai, mau pemerintahan atau BUMN gitu ya. Dari jam 7 dia biasanya terus aktif selama puluhan tahun. Udah masuk momennya dia bingung, nggak tahu lagi mau ngapain. Perusahaan tuh melakukan kerjaan monoton dan atas dasar perintah gitu kan. Jadi ketika dia udah masuk pensiun, dia nggak tahu mau ngapain, itu banyak betul penyakitnya. Banyak betul penyakitnya gitu. Nah jadi maksudnya kalau seandainya sekarang ini kita di posisi yang sedang kerja, nggak usah kau berniat untuk stop. Maksudnya tuh aku pensiun nih gitu, enggak. Apa ya, itu nanti bikin gue stres gitu. Jadi maksudnya nikmati aja semua kerjaanmu, inovasi aja semua kerjaanmu, kreatif aja semua kerjaanmu gitu. Ada aja yang dibuat. Itu yang bikin umur panjang. Karena memang kalau kita balikkan ke uang tadi dan ke fungsi manusia gitu ya. Yang kita pahami manusia ini diciptakan memang untuk beraktivitas, untuk bergerak. Untuk mewujud dalam bergeraknya ini dalam pengertian mewujudkan kebaikan-kebaikan gitu-gitu kan. Manfaat kalau istilah orang gitu. Nah seumpama kita nggak ada manfaatnya lagi, udah diam aja, berarti udah selesai tugasmu di dunia ini gitu. Ya untuk apa lagi lama-lama di sini gitu lah kan. Balik aja lah lagi gitu. Balik aja ke showroom. Iya balik aja lah udah gitu. Karena memang kita balik kemarin ini lah untuk bermanfaat dalam berbagai macam pengertian gitu ya. Beribadah, nolong orang, semuanya itulah yang udah dulu-dulu pernah kita bahas gitu. Kalau kita nggak mau ngelakukan itu lagi, hati-hatilah. Itu tanda-tanda. Bisa lagi nih ada suntuk nih, bingung nih mau ngapain lagi ya. Itu bagus cepat-cepat cari kerjaan. Mau ada uang atau tidak carilah. Karena kalau enggak lama-lama di situ tuh kayak udah tanda mau dekat lah itu. Paling nggak minimal Bang, kalau misalkan dari pendapat aku ya, kalau misalkan memang dia nggak mau kerja yang ribet, cari kerja yang simpel aja lah, yang nggak ada aktivitas dia kan. Betul, mulainya dari situ. Seumpama kita memang kebingungan ya. Mulainya dari situ. Adalah manfaat yang kita buat. Poinnya itu sih. Poinnya. Ada manfaat yang kita buat agar ada alasan untuk tetap terus di dunia ini beraktivitas. Gitu. Ya kalau tiba saatnya lewat ya udah baru lewat gitu kan. Jadi lewatnya itu lewat karena sudah saatnya, bukan yang memaksa saat itu datang gitu. Iya betul. Itu beda. Mempercepat ya Bang ya. Mempercepat masa itu datang itu beda tuh. Gitu. Jadi ya mari beraktivitas saja seenak mungkin, buat aja itu. Ada tuh satu hukuman paling berat loh. Apa itu hukuman paling berat Bang? Masuk penjara. Apa itu? Masuk penjara terus kita nggak tahu kapan kita keluar gitu. Itu waktu zaman penjajahan apa gitu ya. Lupa lah aku baca di mana. Jadi ditawan orang ini, dimasukkan ke penjara, tapi memang nggak jelas. Nggak tahu kapan keluarnya, nggak ada. Jadi seolah-olah mati harapan hidup itu gitu. Terakhir orang berarti penjara itu bunuh diri. Jadi ketika kita memang udah nggak tahu lagi mau buat apa dan segala macam, suntuk itu ujung-ujungnya bunuh diri lah udah itu gitu. Berarti kayak memaksa dia buat apa ya? Secara nggak langsung kayak hukuman mati juga ujung-ujungnya. Iya. Nggak tahu kayak kapan bebas ya kan? Nggak ada lagi. Nggak ada kejelasan, nggak tahu kemana. Jadi orang yang nggak punya harapan tuh bisa cepat lewat. Ada satu kalimat yang menarik tuh kan, kita bisa bertahan hidup tanpa makan katanya berapa hari gitu. Bisa hidup tanpa minum tuh berapa hari. Bisa hidup tanpa oksigen itu sekitar 3 menit gitu-gitu lah ya, 7 menit gitu. Cuman kita 1 detik pun katanya kita nggak bisa hidup kalau kita memang udah nggak punya harapan hidup lagi. Kita nggak tahu lagi mau ngapain, kita nggak punya tujuan. Saat itu kok udah mati itu dia. Jadi ya cari tujuan hidupmu apa, kau pengennya apa.
Dan kalau bisa cari tujuan hidup tuh yang memang bisa berkesinambungan gitu. Kalau tujuan hidupmu cari uang gitu ya, itu ada batasnya kalau uang nih. Maksudnya tuh memang uang kekayaan tuh terus nafsu bisa aja. Kita sekarang pengen 200 juta, ketika 200 juta dapat pengennya 2 miliar dan seterusnya gitu. Tapi itu nggak ada ujungnya dan nanti kita bisa gila sendiri lah. Terakhir haus dengan haus dengan rakus ya, apa sih bahasanya itu? Dengan hasrat. Itu. Jadi haus dengan hasrat. Tujuan hidupnya itu yang berbau duniawi biasanya berakhir dengan ketidakenaan gitu. Jadi mari cari tujuan yang bisa melampaui dunia gitu. Nah itu biasanya yang bikin hidupnya lebih menarik sih gitu ya, lebih baik, lebih enak gitu. Lebih nikmat ya. Balik ke uang baru uang lama tuh bukan soal uangnya dulu. Maksudnya bukan soal dia baru atau lama, tapi kau ini berguna atau tidak. Kalau kau nggak guna, walaupun kau ini keluaran uang yang baru sekarang, tapi nggak ada yang mau pakai gitu ya. Nah, itu agak gawat lah itu gitu. Tapi biasanya kalau kita mengikuti tren zaman sekarang ini uangnya udah ganti, kita ikut ganti juga. Itu mau kita dikromo kayak dikromo apa namanya itu? Lagi promo? Di promo lah ya. Itu kan. Itu pasti akan tetap dicari orang gitu. Tapi kalau kau ini bagus, rapi, mengkilat, tapi yang dulu yang nggak dipakai orang lagi gitu. Karena udah ketinggalan zaman ya. Kau tuh jadinya cuma disimpan aja. Nah kalau kita disimpan di koleksi walaupun harganya mahal, itu lari dari esensi uang. Dan itu mirip-mirip sama jenglot lah. Jenglot tuh dipelihara orang gitu ya. Jadi kalau kita punya tampilan yang bagus tapi nggak sesuai fungsi, nah itu kayak jenglot lah yang dipelihara aja. Aduh, jangan dari ke jenglot ya kan Bang. Aduh. Oke Bang, tapi kalau misalkan kita kan ngomong kayak uang baru sama uang lama kan, pasti kan ada juga tuh kayak tips-tipsnya supaya bisa menjadi kayak nggak uang lama lagi nih, bisa menjadi uang yang baru. Kalau misalkan dia tuh sebelumnya kayak nge-stuck yang di bidang dia yang lama aja gitu, tapi dia pengen coba yang ke baru. Itu biasanya tips-tips untuk dari abang lah, kayak masukan dari abang tuh gimana sih cara supaya dia bisa terjun ke dunia yang baru lagi. Ini memang pemahamanku sih syaratnya tuh kita sadar bahwa nggak ada batas dari keilmuan. Jadi bodoh tuh adalah ketika kita puas sebenarnya. Saat itu kita ada selesai itu. Kayak ada cukup kepintaran gue ini, kayak ada cukup kecerdasan gue ini, kemampuan gue ini, udah selesai. Itu kalau udah nggak udah mati lah gitulah bahasa. Yang perlu dilakukan menyadari diri ini bodoh, haus akan hal-hal baru gitu kan. Terus memang nggak takut gagal lah, mau coba aja dulu gitu. Nah, jadi misalnya kalau sekarang nih orang-orang tua tuh mau nggak mau ya harus ngerti handphone gitu untuk bisa WA, untuk bisa yang lain-lain gitu kan. Kalau nggak dipakai orang gitu. Betul. Walaupun kau tuh jago gitu ya di bidangnya, tapi kalau kau nggak mau ngikuti perkembangan yang sekarang, memang jadi payah. Jadi betul. Jadi nggak dipakai. Jadi susah dipakai emang ya. Jadinya nanti keahlianmu juga nggak berguna ya. Betul. Karena nggak bisa digunakan gitu sih. Iya betul. Apalagi kalau misalkan kayak kalau kita tahu lah kayak orang-orang yang zaman dulu lah, kan orang-orang tua kita dulu fokusnya buat anak-anak kita yang sampai sekarang ini kayak harus yang berseragam, harus kerjanya itu di pemerintahan. Kan jadi ujung-ujungnya kan kayak kayak ngestaknya di situ aja. Orang itu kayak harus fokus di situ, jadi nggak bisa di bidang yang lain gitu. Kadang ada juga orang-orang tua yang seperti itu. Banyak. Jadi kayak anak-anaknya tuh misalkan dia pengen pengusaha sukses ini itu, tapi mamanya itu nggak menyetujui, malah mengarahkan jadi PNS aja, jadi ini aja gitu. Yang gitu-gitu tuh kan yang nggak ngikutin perkembangan gitu ya. Tapi memang banyak sih pendekatan. Pertama, orang tua yang begitu tuh menjadi masuk akal karena memang niatan orang tua tuh mau yang bagus untuk anaknya gitu.
Cuman memang pemahaman mereka tentang yang bagus itu belum luas kan. Masih sebatas seragam lah gitu. Jadi seumpama nggak seragam tuh kayak gawat anak ini gitu kan. Iya betul. Nah, jadi memang itu karena pemahamannya. Dan dia juga nggak mau tuh mengembangkan itu gitu. Iya betul. Karena pemain musik tuh bisa punya uang. Ya dulu itu kayaknya kerjaan yang sia-sia sih. Itu main musik, olahraga gitu-gitu kan. Iya betul. Iya. Main game. Sekarang dia hanya main game baru bisa ngasilkan uang kan gitu ya. Iya betul. Kalau dulu ya enggak gitu. Kalau dulu yang betul-betul enggak gitu. Nah karena ketidaktahuan dia, jadinya dia mengharapkan anaknya janganlah, kau aman aja lah yang gitu-gitu tuh gitu. Main aman aja lah ya. Aman aja. Nah kita di posisi anak, ketika memang nggak mau begitu, yang paling terbaik itu jangan dilawan. Memang ngelawan orang tua tuh nggak bisa dilakukan. Tapi diajak diskusi, ngobrol, dikasih tahu contoh-contoh dan seterusnya gitu. Tunjukkanlah bahwa memang yang kita geluti ini tuh bisa mencapai yang dia inginkan. Nah kadang tuh kalau soal komunikasi yang begitu kita fokus kepada bahasannya bahwa gak usah, kau harus yang berseragam, gak usah yang berseragam, aku maunya yang begini gitu. Tanpa mereka mencoba mencari tahu dulu sebenarnya apa maksud orang tuanya nyuruh berseragam gitu. Kan bagusnya tanya dulu kalau sebenarnya mama nyuruh aku berseragam ini untuk apa gitu. Kalau untuk soal uang, ada banyak cara menghasilkan uang sekarang ini ya. Itu kan bisa lah didialogkan dengan terus-terusan gitu. Karena sekali dialog itu tentu bisa terima juga sebenarnya gitu. Harus rutin gitu. Nah tapi kalau ada orang yang memang ada bawaan orang memang beda-beda ya. Ada juga dia yang memang fokusnya di seragam itu ya. Apa memang kayak gitulah hidup ini gitu. Kalau semuanya pengen seragam payah juga gitu ya. Satu seragam semua kayak gitu. Jadi payah juga, nggak ada juga nanti yang ngurus kita buat KTP kan kesulitan juga kita gitu. Makanya. Jadi ya memang tuh nggak bisa dipaksakan kalau terkait itu. Nah betul. Karena memang goalnya di dunia ini yang kupaham itu bukan seragam atau nggak seragam, bukan uang gitu. Itu apa lah ya? Tuh cuman apa ya? Bonus lah ya bang ya. Iya, itu sesuatu hal yang memang akan kita terima sebenarnya gitu. Atau itu atribut yang memang harus digunakan kalau kau mau naik panggung ini gitu. Jadi kalau ada panggung sandiwara gitu, kalau ada panggung drama, ya kalau kita jadi aktor di sana kita memang harus punya apa namanya tuh? Kau ini mau jadi apa di situ gitu lah. Iya. Tapi itu bukan yang utama gitu, karena itu bisa aja yang lain-lain gitu lah. Tapi karena kita sekarang ini sedang berada di atas panggung itu dan ditonton, ya jadi kalau istilah ditonton oleh para malaikat dan Tuhan, bilanglah begitu gitu kan. Jadi ya carilah kau mau menggunakan peran yang mana, karena tujuannya itu cuma satu, menghibur para penonton gitu. Cara terbaik menghibur penonton tuh ya penonton maunya kita itu kayak mana. Jadi bukan mau kita. Nah ini sih yang kadang sulit gitu. Ada ya apa ini menarik ya. Misalnya gini ya bang. Apa itu bang? Bang Rizky secara keinginan pribadi gitu mau pergi ke satu mall gitu ya. Itu artinya ketika abang pergi ke situ yang berlaku tuh tujuan siapa gitu. Tujuan apa? Iya tujuan siapa? Siapa yang tujuan? Kalau abang secara pribadi mau pergi ke mall. Berarti tujuan aku sendiri kan? Tujuan abang sendiri. Iya. Karena abang, nah sekarang tuh modelnya gini, saya yang minta abang untuk pergi ke mall. Pakai tujuan siapa? Pakai tujuan abang. Karena saya yang minta. Iya. Nah gitu kan. Jadi abang perlu tahu apa maksud aku minta tolong abang pergi ke mall, kan kurang lebih gitu. Balik kita ke pertanyaannya, kita yang manusia ini sebenarnya hidup di dunia ini pengennya siapa? Pengennya Tuhan. Jadi ya ikuti tujuannya Tuhan itu, karena dia yang pengen. Betul. Dia yang utus. Jangan kita pakai keinginan kita gitu. Karena kita datang ke dunia ini juga bukan maunya kita gitu kan. Iya betul. Itu maunya Tuhan ya. Banyak tuh dalil-dalil dan seterusnya yang berkaitan dengan memang benar-benar Tuhan yang pengen, bukan kita gitu. Iya. Kalau saya bagus jangan ke dunia, di surga aja kita kemarin tuh kan. Cuma karena satu dan lain hal terakhir kita jadinya di dunia ini gitu lah. Iya. Cari tahu tujuannya apa gitu. Jadi kalau dalam ketika kita bercerita tentang hal ini kadang sama anak muda tuh
terlihat terlalu tua bahasannya gitu ya. Sebenarnya enggak. Kalau kau udah tahu ini, nanti kau bisa menikmati masa mudamu dengan leluasa, dengan merdeka gitu. Iya betul. Karena merdeka itu kan bukan bebas melakukan apa saja. Iya. Yang kupahami merdeka itu kita bebas menikmati melakukan apa saja. Memang dia bebas melakukan apa saja karena mengetahui batasan gitu. Jadi bukan bebas melakukan apa saja tanpa batasan, bukan itu merdeka gitu. Merdeka ialah bebas melakukan apa saja karena kita tahu batasan. Iya betul. Nah, batasan-batasan ini ya perlu cari tahu yang mengutus kita siapa, gitu sih bang. Oke, terakhir pun ujung-ujungnya bisa menikmati dengan. Halo bang. Oke. Halo apa? Tadi tiba-tiba hilang suaranya. Oh iya. Iya, nggak dengar aku tiba-tiba sinyal. Iya tadi aku bilang kan, jadi ujung-ujungnya pun jadi lebih menikmati aja gitu bang. Buat perjalanan hidupnya itu jadi lebih dinikmatin lagi, lebih santai lagi. Jadi pun nggak ada beban nih kan bang. Betul. Jadi pun kalau misalkan kita pun jadi tahu mana yang salah, mana yang benar pun jadi tahu ya kan bang. Iya sepakat. Biar nggak tahu, kalau nanti capek loh. Belum lagi nanti pas tuanya harus tobat lagi ya kan bang. Iya abang udah jauh-jauh abang pergi ke mall, abang udah keliling-keliling semua mall gitu kan. Terus abang pulang-pulang tuh dengan gagah perkasa bawa apa ya, bawa sendal, bisa beli sendal gitu. Iya. Baru ini kan abang kasih sendalnya ke aku. Terus aku bilang, aku gak pengen sendal loh. Aku tuh sebenarnya nyuruh waktu ke sana tuh untuk beli baju gitu. Kan betapa capeknya bang itu gitu loh. Iya. Berbeda dengan tujuan awalnya ya kan bang. Iya. Jadi karena abang pergi ke sana pakai tujuan abang gitu, nggak pakai tujuan sendal yang nyuruh abang ke mall tuh aku gitu. Oke. Capek udah keliling-keliling ya. Iya betul. Gitulah. Oke bang. Jadi kita langsung closing aja gitu bang ya malam hari ini. Boleh bang. Oke, silahkan bang langsung closing aja, kita poinnya hari ini apa? Terkait dengan uang baru uang lama tuh ngikuti lah. Oke. Ya pokoknya kita tuh kayak uang ya. Seperti uang tadi itulah, dia selalu berganti. Ada masanya dia akan berganti gitu. Oke. Nah bergantinya itu mari ikut pergantiannya, jangan mau netap di gambar yang lama gitu. Karena nanti gambar yang lama kelamaan tuh pasti nggak pakai. Hanya perusahaan yang mati karena nggak mau ngikuti perkembangan tadi gitu. Iya betul. Dan pahami betul fungsi uang itu apa. Fungsi uang ini sebagai alat tukar. Nah kita sebagai manusia ini fungsinya sebagai apa gitu. Jangan sampai telit. Jadi kalau sekolah, kalau sekarang kau di sekolah ya sebenarnya sekolah ini apa hubungannya dengan tujuan kau diciptakan di dunia ini? Sekarang kalau kau tuh kerja, kalau kau tuh nganggur tuh apakah ini semua berkaitan dengan tujuan kita tuh hadir di dunia ini gitu? Itu perlu betul dipastikan gitu. Biar nanti kita nggak kayak jalan-jalan ke mall gitu, yang ngutus siapa, terus ngikuti tujuan siapa gitu. Ya lama-lama nanti capek sendiri gitu. Iya betul sih. Nah, harus ada tahu tujuannya juga ya bang ya. Cari tahu lah tujuannya apa. Gitu. Oke. Nah, kabar baiknya tujuan itu sudah dibeberkan oleh Tuhan mau agama apapun dalam satu kitab yang mereka sebut kitab suci gitu. Jadi jangan ragu untuk membaca, mempelajari, merenungkan apa-apa yang ada di dalam kitab suci itu karena di situ semua apa dan bagaimana kita harus bersikap, bertindak, berucap di dunia ini gitu. Iya, betul. Terus jangan lupa untuk menjalankannya kan bang. Iya, nanti memang itu menarik sih sebenarnya. Tapi nanti lain waktu kita bahas. Oke, nanti mungkin minggu depan lah ya kan bang. Pengetahuan yang bagus dan mengetahui cara melakukannya ini bukan berarti kita sudah bisa melakukannya gitu. Maksudnya itu kita tahu makanan sehat itu yang bilanglah yang nggak berminyak, kita bilang gitu ya. Iya betul. Kita tahu positif negatifnya dan segala macam. Makan tuh ya harus dijaga dan seterusnya sesuaikan kalori itu tahu secara ilmu. Dan kita tahu juga belinya di mana, bagaimana cara ngolah makannya itu kita tahu semua. Tapi pertanyaannya apakah kita lakukan? Memang itulah gitu. Jadi sesuatu itu kadang nggak ada hubungannya dengan kau tahu atau kau nggak tahu gitu. Iya betul. Kau menjadi lebih mudah sebenarnya melakukan kalau kau tahu.
Iya, Walaupun betul. kau tahu belum tentu melakukan gitu ya. Iya. Oke. Gitu sih, Bang. Oke. Oke, siap Bang Kinahar. Bang, makasih banyak ya Bang udah temuin kita di malam hari dan juga mungkin motivasi-motivasi yang memberikan mungkin bisa dapat pencerahan nih buat kawan-kawan kita yang dengar kita malam hari ini Bang. Siap Bang, makasih banyak, insyaallah. Oke Bang, makasih banyak, sampai jumpa lagi kita ya Bang. Ya, insyaallah Bang, makasih banyak. Sehat-sehat Bang. Oke, siap Bang, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.